Perempuan itu harus berdaya dan berkarya. Perempuan itu dia bisa membagi perannya. Ketika dia di depan, dia bisa memimpin. Ketika dia di tengah itu bisa merangkul. Dan ketika di belakang dia bisa mendorong. Dan perempuan itu dia harus punya diferensiasi atau punya pembeda atau punya value yang lebih daripada yang lain. Jadi mau nggak mau kita masih bisa kuat, harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mbak Eca. Simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. Do it awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Cala Instafamous Indonesia bersama Bincang Bogor Daily. Rame ya, memang rame. Nggak di dalam ruangan, nggak di luar ruangan, tetap rame kalau bersama Bincang Bogor Daily. Nah, kali ini Salma Cala tentunya Bincang Bogor Daily menghadirkan sosok narasumber yang sangat luar biasa, menginspirator sekali. Karena berdekatan sekali dengan waktu Hari Kartini, tentunya kita menghadirkan seorang wanita yang bisa membuat gebrakan-gebrakan handal dan hebat, bahkan bisa menjadi panutan buat kita. Sesuai dengan temanya, tentu saja temanya apa? Superwoman nyata ada. Boleh tepuk tangan dulu, boleh? Oke, aku kasih kisi-kisinya dulu sebelum aku memperkenalkan siapa yang di sebelah saya. Sebelah saya ini ada namanya, nanti deh ya. Tapi yang pasti saat ini narasumber kita yaitu dia seorang direktur utama dari PT JK Karya Bersama. Direktur utama loh. Bayangkan, nanti kita tanya juga umurnya berapa ya. Lalu juga sekarang menjadi ketua umum BPD HIPMI dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini luar biasa loh kalau kata aku, karena perempuan itu langsung menjabat di posisi atas. Wah, berarti sudah keyakinan melemahkan para laki-laki. Apakah iya? Nanti kita tanya ya. Baik, langsung saja kita sambut Ibu Ekawati Rahayu Putri. Hai, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Berasa minder langsung. Lelah ya aku ya. Senang banget hari ini, wangi, fresh, menyenangkan. Tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit sebelum kita mulai ya. Tapi kita akan lebih dalam lagi. Kita akan cari tahu tentang Ibu Ekawati. Tapi jangan Bu Eka, kayak panggilannya lebih enak apa ya? Eca. Sekarang panggilan saya biasanya Eca. Oh, dari kecil panggilannya Eca? Enggak? Iya. Oh iya, Eca, Mbak Eca, Kak Eca, ada Eca apa gimana nih? Kak Eca aja ya. Oke, Kak Eca, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang banget bisa diundang ke sini, langsung lihat terpampang nyata ya, langsung ada jiwa bisnis komersialnya ini nanti. Penasaran pasti ya buat teman-teman semua para Besti Bincang Bogor Daily. Langsung aja kita kasih kesempatan buat Mbak Eca memperkenalkan diri dan sapa salam untuk Mbak Besti Bincang Bogor Daily, boleh langsung. Halo, saya Ekawati Rahayu Putri, sering disapa Eca. Saya Direktur Utama PT JK Karya Bersama. Di Bogor ini saya punya bisnis jiwa komersial. Wow. Dan saya saat ini memang jadi Ketua Umum BPD HIPMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Luar biasa, boleh tepuk tangannya lagi. Aduh, Mbak Eca, nih ngomong-ngomong mendapatkan dua beban ya, bukan beban, apa satu tanggung jawab ya, dua tanggung jawab yang sangat luar biasa di posisi yang memang menjadi krusial banget ya, karena kan jadi direktur utama, terus juga jadi ketua umum, itu bukan main-main loh ya, yang memang harus dijalankan dengan segenap hati dan tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk teman-teman yang ada di bawah, benar nggak sih? Benar banget. Kebayang, masih bisa bagi waktu dengan urusan anak juga, masih bisa ya? Masih bisa. Jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu di bidang organisasi, di bisnis, dan saya di keluarga. Itu pasti harus bisa membagi waktu. Gimana ya caranya ya? Emang begitulah perempuan ya. Kalau perempuan pasti bisa deh. Coba kalau laki-laki, ya nanti saya diserang laki-laki, janganlah ya. Oke nih, aku biasanya kan disebut panggil Mbak Eca ya. Jadi Mbak Ekawati Rahayu Putri panjang, nanti aku ngomongnya namanya dulu. Kenapa sih, penasaran banget ya aku. Kenapa Mbak Eca ini sangat antusias sekali dan ingin terjun di dunia bisnis? Itu pertanyaan pertama saya, karena kita harus tahu dulu kenapa mau sampai menjadi seorang pebisnis yang
sudah di posisi yang seperti ini gimana? Saya ingin berdampak positif buat masyarakat dan saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Bahkan Mbak tahu, saya setiap tahun itu saya menghitung berapa jumlah karyawan yang sudah saya punya setiap tahunnya. Setiap tahun ya? Iya, jadi mau nggak mau saya setiap tahun tuh harus naik karyawannya. Oh, ada Karena peningkatan. ya saya pengen punya dampak positif buat masyarakat. Jadi dengan adanya saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Ya, memang betul sekali. Memang lapangan pekerjaan sekarang sangat dibutuhkan ya. Tapi adakah segmented khusus untuk perempuan harus lebih banyak, laki-laki harus lebih banyak, atau memang kita cari yang punya skill, qualified, atau gimana penilaian? Skill qualified pastinya. Tapi kan memang di bisnis saya kan ada di bisnis kecantikan dan di bisnis properti. Oh, ada Ya. kecantikannya juga. Iya. Belum tersebutnya apa sih? Boleh tahu nggak? Saya direktur utamanya PT Cawandra. Cawandra. Ya, Cawandra. Cawandra itu produk-produk kecantikan semua. Ya, saya distributor dari produk klinik kecantikan. Wow, menarik sekali ini ya. Iya. Ini obrolannya ada di next part segmen lagi kali ya. Karena ini sekarang kita fokus dulu di bahas tentang pebisnisnya ini dulu ya. Tapi sebelum ini selama perjalanan Mbak Eka ini ya, boleh tahu nggak ada bisnis apa lagi nih yang selain tadi ada kosmetik, tapi pernah nggak sih mengalami bisnis misalkan punya kulineran atau apa, atau punya, biasanya kalau perempuan kan nggak pernah jauh ya dari butik ya kan gitu, terus kulineran. Tapi ini terjun ke sini, apakah ada bisnis yang lain sebelum kesini gitu? Dulu begini Mbak, saya itu terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saya sudah terbiasa ketika saya mau menginginkan sesuatu, saya harus berjuang sendiri. Jadi ketika saya saat SMP, itu saya sudah mulai mencari uang sendiri. Jadi sebelum SMP. Jadi depan rumah saya itu kan ada yang jualan sayur. Yang suka keliling-keliling kompleks seperti itu. Nah, saya bangun pagi subuh itu untuk membuat susu kedelai. Wow. Saya melihat potensi bahwa ketika saya waktu saya di hype susu kedelai saat itu, saya membuat susu kedelai, saya bungkusin, saya titipinlah ke tukang sayur. Jadi nanti ketika pulang sekolah, tukang sayurnya bilang hari ini jualan berapa, nanti dibagi-bagi. Saya berapa, buat tukang sayurnya berapa. Jadi itu yang buat saya putar untuk saya beli sesuatu. Itu SMP? Itu saya SMP. Jadi saya sudah berusaha atau berbisnis kecil-kecilan itu dari sejak SMP. Beruntunglah kita nggak masuk di zaman Gen Z ya. Oh iya. Kan Gen Z tuh anak-anak manja ya. Kalau kita anak-anak struggle ya. Kayaknya memang SMP itu lumrah buat anak-anak SMP. Oh, bukan SMP sih sebenarnya. Kadang ada yang dari SD pun sudah mulai membantu usaha untuk orang tuanya ya. Mbak Eka itu terpikir sendiri atau karena orang tua yang? Saya terpikir sendiri karena saya melihat saat itu ya, kan lagi tren ada susu kedelai saat itu, dan di daerah saya itu belum ada yang jualan susu kedelai. Terus saya cek lah di Google saat itu gimana caranya membuat susu kedelai. Kayak gitu. Wow. Terus saya coba, saya ramu sendiri, saya kasih lah ke bapak ibu saya. Cobain untuk tes. Cobain enak nggak? Kata tetangga saya enak nggak? Enak. Oh, terakhir errornya orang tua ya. Saya jual. Keren itu kecil-kecilan saat itu, tapi itu membuat mental saya. Dari situ untuk di bidang mungkin fashion gitu. Saat itu S2, waktu saya kuliah S2, saya coba untuk saya waktu S2 saya jualan hijab. Dan saya memanfaatkan itu baru happeningnya jualan di awal-awal ya, jualan di kayak Shopee, Tokopedia, e-commerce. Jadi mau nggak mau kita itu harus memanfaatkan adanya teknologi yang ada. Harus. Jadi jangan sampai kita malah melawan adanya masih teknologi konvensional perubahan. aja ya usaha bisnis. Jadi saat itu masih baru-barunya dan saat itu belum banyak kompetitor. Di bidang hijab, saya jualan hijab saat itu. Saya cari bahan sendiri, saya nganter ke tukang jahit sendiri, saya bales cat sendiri, saya packing sendiri, saya kirim ke ekspedisi sendiri. Wow, keren. Dari awal-awal saya dengan modal saat itu tidak terlalu besar, 20 juta saat itu. Tapi saya bisa memutarkan uang, dan saya tipe orang. Ketika saya punya modal itu saya putar bukan ketika saya punya uang langsung saya belikan sesuatu. Enggak. Kalau saya putar lagi sampai sekarang. Wow.
Keren banget karena gini pasti para teman-teman Besti Bincang Bogor Daily yang dengar ini juga mungkin punya pengalaman yang sama, tapi kebanyakan mereka juga up and down ya. Pasti. Terutama apalagi kalau memang kebutuhan sendiri hari-hari itu lebih besar daripada untuk kita berusaha ya. Usaha itu pasti teman-teman juga pasti ngalamin. Tapi yang bikin konsisten dan istiqomah istilahnya, Mbak Echa itu ada trik sendiri nggak sih, rumusan sendiri? Oh pokoknya ini duit walaupun gua nggak makan nih, pokoknya ini tetap buat gua usaha. Ada kayak gitu nggak? Fokus. Kuncinya fokus. Wow. Ketika menjalankan sebuah bisnis itu kuncinya adalah fokus. Ketika kita fokus sesuatu, kita pastikan kita harus dapat. Fokus Kan harus dapat. Wah, tentunya ada doa orang kunci tua fokus juga ya. pasti ada doa dari orang tua. Saya apapun orang tua minta saya apa gitu, saya insya Allah saya akan usahakan. Wah, ini yang paling penting, tepuk tangan dulu Memenuhi nih. dari orang tua saya. Ini kalau udah ngebahas tentang orang tua itu doanya dilangitkan sekali ya. Nah, sayangin orang tua kalian saat kalian masih punya ya. Betul. Oke, lanjut masalah tadi udah ngomongin orang tua ya. Kita tentunya harus bukan membalas budi, tapi itu kewajiban seorang anak ya. Pasti. Yang penasaran lagi nih, siapa sih role model dalam kehidupannya Mbak Echa ini? Role model saya karena dulu ya Mbak ya, saya itu kan waktu S1 saya mengambil prodi pendidikan bahasa Jawa. Saya suka dengan budaya. Surprise. Buat aku bahasa Jawa. Ngomong bahasa Jawa bisa? Iya, saged. Apa tuh? Saged tuh bisa ya? Bisa. Saged. Jadi ketika orang itu underestimate atau memandang sebelah mata tentang prodi saya pendidikan bahasa Jawa, tapi sebenarnya itu kunci dari saya sampai saya saat ini. Kenapa? Karena saya di pendidikan bahasa itu tahu budaya Jawa. Oke. Oh, Lebih ada dalam. pelajaran lebih. Iya, tentang budaya, Di sana sastra Jawa ya. tahu caranya untuk nge-reach orang, bagaimana kita memposisikan diri kita tuh harus seperti apa, seperti itu. Maka role model saya itu tuh saya suka banget. Itu ada Kanjeng Ratu Kidul. Oke, yang tadi dibahas. Oke. Saya suka budaya soalnya. Suka budaya. Iya, Oke, karena beliau ini sangat disegani di Jawa pastinya, dan dia penguasa Laut Jawa. Bahkan di kantor saya itu ada lukisannya ada Kanjeng Ratu Kidul ya. Oh. Karena memang saya suka wanita kuat. Dia kayak wanita kuat. Wanita kuat, tapi kan sekarang sering dibilangnya mistis ya. Nah, mistis. Menyeramkan gitu. Yang menyeramkan. Tapi kan saya melihat dari sisi lainnya. Oke, boleh sedikit nggak? Sedikit. Apa yang bisa bikin kita akhirnya fokus kita nggak ke sana gitu. Pikiran kita pasti kan udah ngeliat Ratu Kidul udah. Oke, si inilah ya gitu. Bagaimana caranya dia bisa punya positioning di suatu daerah di Jawa, dan dia sangat disegani di Jawa. Ya meskipun dia ditakutin, tapi kan dia disegani dan dia tahu namanya dia tuh masih ada di Jawa ya. Masih melekat sekali, bahkan menjadi sejarah loh. Iya, punya sejarah yang kita lihat dari sisi seperti itu, bukan melihat dari sisi negatifnya. Tapi saya melihat dari sisi positifnya. Ya, mudah-mudahan para Besti Bincang Bogor Daily bisa merubah stigma ya, yang tadinya mistis, horor, dan menjadi satu satu inspirasi juga untuk kita bahwa beliau itu Kanjeng Ratu Kidul itu juga mempunyai sisi positifnya yang bisa kita belajar dari situ, ya kan? Aduh, kita lanjut jangan Kanjeng Ratu Kidulnya ya. Kita Kanjeng Ibu Echa aja ya. Oke, dunia bisnis ini sekarang kita boleh tahu lah, sangat kita ketahui sekali bahwa keras. Kejam dunia bisnis ini. Kejam terlalu kasar ya, mungkin keras, dan apalagi buat seorang perempuan kita struggle di dunia bisnis itu sangatlah tidak mudah. Ada yang meng-underestimate perempuan, bisa apa sih ya kan? Terus sekuat apa sih perempuan? Dan banyak sekali perempuan itu istilahnya di nomor 2 kan, ya kan? Tapi di sini kita bisa melihat sosok langsung Mbak Echa ini bisa menjadi Aku sebenarnya sebelum mulai kita podcast, aku malam tuh udah searching banget sampai ada beberapa redaksi itu yang aku baca. Ini seorang pemimpin wanita yang kuat, yang banyak membantu
orang dan juga sering mengeluarkan inovatif yang baru. Itu hampir setiap redaksi aku baca semua ada si kata inovatifnya itu. Inovatif, tapi apa inovasi ya? Inovasi boleh lah, apa salah baca kalau gitu ya. Oke, coba gimana baca bertahan di dunia bisnis yang seperti ini sekarang? Baca punya tipsnya nggak sih? Perempuan itu harus berdaya dan berkarya. Perempuan itu dia bisa multitasking. Itu kekuatan perempuan. Karena dia bisa melakukan sesuatu beberapa di satu waktu. Oh ya. Pasti, karena perempuan tuh bisa multitasking. Itu ya kalau yang nggak males ya. Oh ya. Kalau yang males mah ya udah, ya tahu dong. Kalau yang males mah ya udah sih ini aja. Kalau yang nggak males mungkin elehku butuh kalau kata orang Sunda ya. Ya. Kalau udah ada kebutuhan pasti lebih kuat ya. Mbak Eca bukan kebutuhannya, Mbak Eca kan tadi di depannya ingin membuka lapangan pekerjaan, membantu orang, juga sama-sama scale up. Ya. Ngeri loh ngomongin apa tipsnya lagi dong. Nah, perempuan itu dia harus punya kayak produk ada diferensiasi. Apa tuh coba dijelasin? Diferensi pembeda dengan yang lain. Apa yang bisa kamu jual dari diri untuk punya branding dan dia punya kekuatan daripada yang lain tuh apa? Semisal saya perempuan Jawa yang saya apa sih kekuatan perempuan Jawa? Biasanya best service. Wes, betul banget. Perempuan Jawa itu biasanya lebihannya dia best service, ulet dan lain-lain. Rajin. Ya, pantang menyerah. Ya, itu. Nah, itu membuat branding saya seperti itu, Mbak. Best service di dalam bisnis saya pun itu saya utamakan. Ketika saya apa pembeda dari bisnis saya dengan yang lain, saya memberikan best service. Ketika udah best service itu nanti yang bermain itu adalah emotional price. Betul. Bukan hanya tentang jadi tidak ada trust issue. Ya, kita sudah memberikan best service itu udah mainnya the emotional price. Jadi pembedanya saya itu adalah punya best service. Jadi perempuan Jawa itu diferensiasinya. Nah, untuk ketika ini ya Mbak ya, di bisnis ini yang sangat tekan-menekan, ya tetap itu yang harus kamu punya diferensiasi apa sih? Pembeda kamu apa dengan yang lain? Sehingga kamu masih punya positioning di bisnis tersebut. Itu. Wah, emang benar aku setuju banget. Tapi terkadang gini Mbak Eca-nya sangat all out lah ya, bisa dikatakan. Bila mana ini pertanyaan di luar dari pertanyaan ini ya. Pertanyaan di luar dari pertanyaan. Apakah Mbak Eca juga menurunkan ilmu-ilmu ini kepada tim atau rekan-rekan kerjanya Mbak Eca? Iya. Saya selalu memberikan nasihat dan berikan kayak ke tim-tim saya. Itu saya kasih tahu kita harus memberikan best service. Kuncinya kita ini best service. Karena yang punya, kenapa saya sampai seperti ini, saya membuat trust itu harus nomor 1. Jangan pernah mengecewakan pelanggan atau customer. Lebih baik kita yang terluka daripada customer yang terluka ya. Tetap kita harus memberikan best service Mbak. Trust, karena trust itu nomor 1 dalam bisnis. Betul. Bangun kepercayaan, baru kita langsung totalitas untuk membantu dan mempermudah juga bagaimana caranya agar produk-produk kita yang kita usahakan bisa mudah terbeli atau terjual dengan orang-orang yang menginginkannya, bahkan yang tidak menginginkan jadi menginginkan. Ya kan, karena best service-nya itu. Iya. Itu aku yakin banget sih. Memang kepercayaan itu apalagi di dunia sekarang ya, ampun dia ya. Namanya kepercayaan dari awalnya percaya sedikit ngelengah, hilang kepercayaan itu. Apalagi kalau ada yang cerita jual derita ke Mbak Eca, ujung-ujungnya apa? Pinjam duit ya Mbak Eca ya. Ini mah gimikan aja biar kagak tegang. Oke, buat yang ngomongin pinjam duit nanti aja kita bahas ya. Kalau kayak gitu segmen pertama kita selesai, kita akan lanjut lagi di segmen kedua, tapi sebelumnya harus ada yang lewat dulu. Simak dan klik bogordaily.net. Follow, like, share, and blast. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Fanpage, Facebook Group, Snack, Hello, bogordaily.net. Do it awesome. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Salma Shella dan juga Mbak Eca. Boleh tepuk tangannya nggak? Boleh.
Gak kagok ya, gak kagok, gak apa-apa. Memang begitu. Padahal baru dikasih roti, minum masih kurang juga. Gak sopan yang di depan ya. Ini ada ribuan penonton kita baca hari ini ya. Sangat luar biasa, kita kasih minum sama makan aja ya. Karena best service nanti buat kalian ya. Oke. Nah di podcast kali ini tentunya bukan hanya membicarakan tentang biografinya Mbak Echa, tapi juga kita akan lebih memperdalam diskusi nih, atau diskusi memperkuat. Wah, senang banget kalau ngomongin memperkuat ya. Ada bisnis apa aja, seperti apa aja, dan kita pengen tahu juga secara nyata buktinya Mbak Echa ini punya usaha. Nah inilah saatnya kita bertanya langsung kepada Mbak Echa. Hai Mbak Echa, kembali lagi di segmen kedua. Mbak Echa, coba dong ceritain, kasih tahu ke aku. Tadi kita sempat bahas tentang Jiva ya, Jiva bisnis komersial. Ada apa aja di Jiva ini? Kok kelihatannya langsung ada market seperti ruko-ruko ini loh. Iya. Apa sih? Penasaran Ini ya? Jiva komersial Mbak. Di sini ada beberapa. Emang kita akan membangun tahap 1 itu ada 12 unit. 12 unit Tahap satunya ya seperti ini. Nanti ada 2+1. 2 lantai plus 1 dari mezanin. Jadi 3 Oh, mezanin. Iya, ada mezaninnya. Cocok loh. Ya, idenya mezanin itu. Ya, ini Soho. Aku suka banget itu. Iya. Ini Soho, jadi bisa buat rumah, juga bisa buat ruko. Ya. Bisa buat Jadi bawah bisa buat usaha. Iya. Atasnya masih bisa buat tinggal. Iya, buat tinggal. Konsepnya Soho. Gitu. Oke. Nah, nanti di sini ada Tipenya ya. Tipenya itu ada 4,5 kali 13 sampai 15 meter. 4,5 depan. 4,5 depan belakangnya lebarnya. Tapi dia nanti 12 unit itu berderet. Berderet, iya. Semua ya. Pertama kita akan membuat 12 unit. Saya kejar-kejaran nyari yang hook juga deh ya. Iya, banyak yang nyari-nyari yang Iya kan? kayak gitu. Soalnya hook itu katanya dapat poin lebih lah ya. Ya. Di situ. Dan di sini kelebihannya Mbak, ini memang Jiva bisnis komersial ini ada di Sentul. Tahu sendiri dong Sentul kayak gimana, destinasinya seperti apa. Betul. Dan ini nanti bisa menjadi tempat transit atau tempat mini rest area yang baru. Mini res. Wow. Iya. Tapi memang kita jaraknya agak jauh juga sih ya. Cuman kalau Sentul itu sekarang sudah menjadi sorotan para masyarakat untuk mempunyai investasi di sana. Betul sekali. Baiknya nih luar biasa ya, mau bisa mengeker. Wah, ini tempat potensial banget nih, kayaknya strategis, bisa langsung dibikin usaha. Dibikinlah sama dia dan akhirnya langsung terrealisasi. Ada 12 unit yang telah nyata sekali akan tertayangkan dan sudah baru juga jualan ya. Udah ada yang laku ya. Seneng banget gak sih? Kok kalau jadi baca kayaknya udah tinggal duduk manis aja, karena tim kayaknya udah oke banget ya. Kami sudah punya tim yang terbaik untuk Jiva komersial ini. Wah, luar biasa. Luar Tangan biasa. buat timnya dong. Aduh, abis ini timnya kayak harus traktir Mbak Echa deh ya. Udah dipuji loh. Mbak Echa, selain ruko-ruko ini ada apa lagi coba yang mau dijelasin? Coba aku penasaran banget ya, aku pengen tahu. Nah, untuk saat ini Mbak, Jiva ini kan tahap pertama ada 12 unit. Nah, di sini sudah dibangun itu 4 unit yang ready stock kayak Ready gitu. stock langsung ada bisa. 4 unit. Ya. Langsung bisa dipakai, apalagi untuk saat ini itu ada free PPN up to 200 juta. Free PPN? Iya, Terus free siapa yang PPN dari pemerintah. Oh, pemerintah. Oh, pemerintah Iya. lagi baik banget Lagi ya. baik banget Masya ya. Allah, bentar lagi Kita- dinaikin gak ya? Jadi jangan sampai terlewatkan Betul, momennya ya. Karena momen ini kan tidak lama. Betul, Seperti betul, itu. betul. Sampai Juni aja, Mbak. Sampai Juni berapa Iya, PPN tadi? 100%-nya sampai Juni 220 juta Mas. 220, lumayan Iya, loh. sampai Desember nanti 50%-nya aja. Seneng banget. Iya, terus kelebihannya apa Mbak di Jiva komersial? Apa dong kelebihannya? Kelebihannya ini karena Jiva komersial ini 0 km dari nanti ada LRT. Yang benar. Iya. Bakal jadi. Dan koneknya langsung ke sini. Iya, sampai saat ini masih dalam agenda, masih dalam tahapan Proses penggodokan lah ya, lagi Iya. diskusi terus ya. Iya. Tapi memang sudah tersiar juga ya bahwa LRT itu akan ada di posisi Sentul, dan ternyata posisinya ada di Jiva Commercial Business ini. Iya. Seneng banget. Apalagi Jiva komersial ini itu berdiri atau dibangun di kawasan 120
hektar yang nanti akan menjadi city terbaru, city baru. Oh ya, kayak di tetangga-tetangga Iya, sebelah kayak di lah ya. tetangga sebelah. Jadi kalau geser dikit ada lah ya. Jadi ada investasi yang bagus buat nanti ke depannya untuk punya unit di sini. Ya, kalau kata aku mendingan dari awal. Soalnya kalau nanti pasti harga juga akan lebih melonjak tinggi ya. Kalau sekarang nih yang masih punya dana simpanan, daripada disimpan lebih baik dibelikan investasi langsung ke lahan-lahan yang sudah ada disediakan oleh Jiva Bisnis Komersial. Tapi buat aku kalau ruko ini saat ini terpakai sekali. Karena apa? Satu, kita punya offshore jadi jatuhnya ya. Kita punya tempat, kita bisa investasi. Dan ingat ya, investasi tanah ataupun rumah ataupun ruko itu namanya itu terus menaik, itu terus meningkat. Tapi kalau duit di tangan habis ya kan sis, pastikan duit itu habis. Tapi kalau investasi yang namanya properti gak akan rugi, percaya. Tapi ada cara-cara mudahnya kan nanti kita kalau mau beli gitu kan. Nanti ada marketing kita juga, bisa datang langsung. Terus juga nanti ada tim-tim dari kami. Nanti juga bisa WA, nanti ada nomor yang di bawah ini, nanti bisa WA aja. Kalau konsultasi by phone dulu masih bisa aman banget ya. Sangat bisa. Jadi misalkan ada mungkin aja siapa tahu ya, ada orang yang jauh belum bisa sempat datang ke sini, masih bisa dikasih informasi yang lebih detail kan, sesuai dengan kita bisa datang ke sini lebih ya pasti udah lebih detail. Tapi kalau lewat by phone bisa juga ada tim dari Jiva ya. Jiva Komersial. Apalagi Mbak di sini memang kan bersamping tol persis ya. Apalagi nanti ada wacana bahwa nanti exit tol 33 dari Bogornya itu akan dimundurin. Jadi nanti akses tol itu langsung masuk ke Jiva Komersial. Jadi itu sangat best investasi. Ngeri ya, Ibu. Investasinya. Ibu tahu sekali dengan titik ini ada apa ya Bu? Ya, kelebihan dari seorang pembisnis harus lebih mengetahui lebih depan peluang ya. Ya mesti planning di depan itu akan ada apa. Nah itu langsung diambil momennya. Sama seperti kalian juga, jangan buang momen, jangan buang kesempatan, langsung aja ambil dan investasi di Jiva Bisnis Komersial ya. Gak bakalan rugi. Aduh, tapi misalkan aku nih jadi pembeli, aku baru punya uang sekian. Apakah ada dana-dana talangan atau dana tolongan ya? Dana tolongan gitu. Nanti kan bisa nganjuk nggak sih gitu? Misalkan maksudnya bukan nganjuk tuh utang gitu. Atau nyicil. Bisa. Nanti kita ada hard cash, ada soft cash, ada juga nanti bisa ada dengan bank. Dengan bank. Iya dengan bank terpercaya di Indonesia lah ya. Percaya. Nanti ya. bisa ada beberapa skema pembayaran. Kalau masih mau butuh dana tolongan langsung hubungin Mbak Eca aja ya. Oke. Jadi keunggulannya itu dari project ini adalah sebenarnya titik nol untuk nanti ada akses LRT yang langsung ke sini dan juga pintu tol yang akan dibuka langsung masuk ke Jiva Komersial. Dan berada di kawasan 120 hektar yang nantinya itu ada 770.000 kepala rumah tangga. Ya ampun, nanti jadi anak asuhnya Mbak Eca semua ya. Kebayang gak sih Mbak Eca jadi ketua lurah aja ya. Lurah di tanahnya sendiri. Luar biasa loh. Tapi aku kepikiran gini loh Mbak Eca ini seorang perempuan ya. Kenapa Mbak Eca mau di bisnis yang properti ini sih? Kenapa nggak Mbak Eca pengen punya bisnis yang lebih girly, lebih cantik? Ini kan dunia laki-laki ya. Kalau yang kita tahu, kenapa Mbak Eca ada di dunia ini? Karena saya sudah punya fondasi atau mungkin sudah punya bisnis yang utamanya itu kan di bidang kosmetik dan di bidang medical device yang memang itu di bidang kecantikan. Terus saya mencoba untuk mendiferensiasi bisnis saya yang kedua yaitu di bidang properti. Jadi saya berpikiran bisnis apa yang kira-kiranya itu tidak terlalu tinggi resikonya. Bisnis baru. Ini sudah terlalu tinggi. Karena saya merasa ketika saya beli aset atau beli barang tanah, saya masih bisa melihat barangnya. Iya. Tidak hilang lemnya. Dan juga nggak rusak juga ya. Iya, masih ada nilainya dong. Masih terlihat. Jadi menurut saya itu diferensiasi bisnis yang aman buat saya, meskipun ketika kita mau berbisnis di bidang properti ini harus padat modalnya di awal itu harus besar karena apa, kita harus membeli tanah. Iya betul. Harus investasi di awal banyak, tapi ketika kita punya fondasi
yang kita masih bisa buat hidup sehari-hari, masih bisa oke. Weh. Tadi kenapa pertanyaan itu yang sebenarnya di segmen pertama juga bisa aku ajuin, tapi aku masuk lagi ke segmen kedua. Kenapa? Ini untuk memperkuat kita. Jadi Mbak Echa itu membuat satu proyek ini bukan main-main. Ya. Sudah memikirkan panjang sampai ke masa depannya, istilahnya ke depannya itu akan ada apa, seperti apa, dan kenapa masyarakat nih yang ya mudah-mudahan si masyarakat Indonesia, bahkan kalau dari mancanegara juga boleh aja ya untuk membeli di sini, tentunya nggak akan rugi. Ingat tadi, nggak bakal rugi, dan juga ini akan menjadi satu kota baru. Ya kan, kota baru yang semuanya akan komplit, bukan hanya nanti ada perumahannya aja, bukan hanya rukonya aja, tapi akan ada fasilitas-fasilitas lain yang tentunya Mbak Echa akan bertahap memberikan fasilitas dan servis yang terbaik kepada teman-teman semua. Ini luar biasa. Benar sekali. Ini investasi yang tidak rugi. Ya pasti. Aku sih setuju banget, karena memang orang zaman dulu ya lebih baik menjadi tuan tanah ya daripada tuan rumah, ya kan. Males ngejamu orang ya. Ya ampun. Ya, karena semua sekarang pebisnis besar pasti mainnya juga properti, Mbak. Ya, setuju sih, setuju. Dan juga membantu para pasangan muda. Ya kan, pasangan muda yang masih punya ya dananya baru terkumpul sedikit-sedikit lah, kecuali yang anaknya siapa ya, atau udah kerja puluhan tahun baru nikah di umur 40. Nah, itu boleh lah ya, udah punya aset sendiri ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi Mbak Echa nih, kan kita udah ngobrolin tentang fasilitasnya juga, terus ada berapa unit dan juga berapa luas. Yang pasti teman-teman penasaran banget nih, pengen tahu gimana nih supaya mempermudahnya untuk bisa membeli dan mengetahui informasi ini. Coba dijelaskan. Bisa langsung di site di ini, di Sentul, exit Sentul Selatan. Habis itu nanti bisa hubungin di WA-nya juga ada, dan juga ada websitenya juga. Nanti bisa hubungi langsung di Jiva komersialnya. Oke, jangan lupa juga untuk follow sosial. Oh ya, jangan lupa Instagramnya Jiva, Soho di follow. Jiva dan Soho di follow. Ya, Mbak Echa juga di follow ya, kayak aku udah follow semuanya. Oke, kalau kayak gitu coba aku pengen ini kita terakhir ya Mbak Echa ya. Closing statement untuk para perempuan dan juga tentunya untuk teman-teman yang perempuan yang pada sedih mungkin ya, ada yang juga yang single mom gitu. Gimana sih caranya biar bisa tetap bertahan dan eksis seperti Mbak Echa ini? Boleh dong kasih tipsnya, silakan. Perempuan itu harus berdaya dan berkarya. Perempuan itu dia bisa membagi perannya. Ketika dia di depan dia bisa memimpin, ketika dia di tengah tuh bisa merangkul, dan ketika di belakang dia bisa mendorong. Dan perempuan itu dia harus punya diferensiasi atau punya pembeda atau punya value yang lebih daripada yang lain. Jadi mau nggak mau kita masih bisa kuat, harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mbak Echa. Di depan, di tengah, di belakang. Oke, aku nggak sebutin yang lainnya ya. Takut ada keselibet nanti mulut aku ya. Oke, kalau kayak gitu Mbak Echa, thank you so much for today. Senang banget, mudah-mudahan juga kita bisa berkelanjutan untuk podcast berikutnya, bisa langsung ke onsite ataupun kita nanti kunjungan langsung ke kota asalnya. Boleh. Echa. Boleh, nanti kita ke Jogja. Senang banget, penasaran. Ada apa aja di Jogja nanti? Aku penasaran nama itu loh. Nyai apa? Kanjeng. Ya itu aku pengen tahu. Aku pengen ke tempat. Kalau ada sejarahnya ada nggak? Sebenarnya itu hanya mitos ya Mbak. Oh, ya. Mitos kayak di laut-laut selatan. Oh, nggak ada kan itu, tapi ya. Iya. Oh, mitos. Udah sih penasaran. Kan jadi Ratu Pink. Oh ya, aku pink. Oh my god. Jadi Ratu Cinta aja, tapi ini jadi Ratu Putih ya. Ini lebih baik daripada saya. Kalau saya buang-buang cinta, kalau ini enggak, bersih suci. Oke, kalau kayak gitu kita dari tim Bincang Bogor Daily undur diri, dan juga Mbak Echa silakan ucapkan terima kasih dan Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you so much. Thank you.